Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu tersayang. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali untuk membahas materi lanjutan kelas 8 semester 2. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah bab 10, yaitu menggambar komik. Sebelum kita lanjut ke materi, kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama adalah tujuannya kalian mampu menjelaskan pengertian menggambar komik. Yang kedua, mampu mengidentifikasi setiap jenis dan teknik menggambar komik. Yang ketiga, mampu menjelaskan prinsip-prinsip komik. Dan yang terakhir, mampu membuat komik. Nah, baik, sekarang kita akan langsung lanjut ke materinya ya, harap disimak dengan baik. Di sini istilah komik berasal dari bahasa Yunani yaitu komikus, sedangkan dalam bahasa Prancis dikenal dengan komik, serta bahasa Inggris yaitu komik. Kata komik memiliki arti lucu atau menggelikan, dan sebagai kata benda artinya pelawak atau badut. Istilah untuk menyebut orang yang membuat komik itu bisa kita sebut komikus. Nah, kata komik juga digunakan dalam istilah lain yaitu untuk menyebutkan orang yang melakukan stand up komedi. Biasanya disebut dengan komika. Selanjutnya pengertian komik. Komik adalah bentuk urutan gambar atau kartun yang mengungkapkan suatu karakter yang memerankan cerita dalam urutan tertentu. Nah, di sini ada ciri-ciri komik nih, ada 5. Yang pertama, komik merupakan perpaduan gambar dan kata yang berangkai dan bercerita. Setiap gambar menempati bingkai atau layout yang sudah dipersiapkan. Nah, nanti kita akan bahas ini, layout atau bingkai ini juga bisa disebut panel komik. Selanjutnya adalah kata-kata yang berupa penjelasan situasi dibuat dalam kotak yang ditempatkan pada bagian atas kiri gambar. Kata-kata ini biasanya sangat singkat, biasanya juga menyebutkan latar waktu, tempat, ataupun narasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga, dialog atau percakapan antar pelaku dalam komik ditampilkan dalam gelembung-gelembung atau balon-balon yang berisi dialog, pikiran, atau perasaan si tokoh tersebut. Lalu yang keempat, gambar komik menampilkan sosok yang jelas, tegas, mudah dikenali. Gambaran latar atau setting hanya dikemukakan jika diperlukan saja. Dan yang terakhir, bentuk komik ada yang berupa buku dan ada pula yang berupa strip atau potongan. Nah, kemudian ini ada unsur-unsur komik. Yang pertama ada ruang, kedua ada gambar, ketiga ada teks, dan keempat ada warna. Nah, ruang di sini dapat berupa kertas, kanvas, dan ruang di media digital. Karena sekarang sudah semakin maju, maka komik juga sudah merambah ke dunia online. Nah, untuk ukuran ruang komik sendiri itu tergantung kebutuhan sang pembuat komik masing-masing. Yang kedua yaitu adalah gambar. Gambar itu berisi gambar, foto, ilustrasi, logo, simbol, dan icon yang membentuk komik. Lalu yang ketiga ada teks. Teks ini berupa suara yang dapat berasal dari percakapan antar tokoh maupun efek suara dari adegan yang sedang terjadi. Misalkan ada suara angin, suara air. Nah, itu bisa juga dimasukkan ke dalam teks di komik. Lalu yang terakhir ada warna. Warna di sini dalam buku komik biasanya hitam putih. Nah, tapi karena semakin berkembang, warna dari komik ini biasanya berwarna-warni. Dan ini biasa terdapat dalam komik online. Nah, di sini ada unsur komik lainnya menurut Nurgiantoro, ada alur, ada tema, dan ada penokohan. Nah, alur sendiri ini merupakan perjalanan hidup sang tokoh atau perjalanan cerita yang sedang terjadi dalam komik tersebut. Nah, sedangkan penokohan di sini berupa tokoh-tokoh atau pelaku yang ada dalam komik yang sedang diceritakan. Lalu ada tema, itu adalah aspek yang ingin disampaikan oleh sang pembuat komik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis komik nih. Ada yang berdasarkan bentuknya dan ada yang berdasarkan jenisnya.
Pada yang berdasarkan bentuknya ada 3, yaitu ada komik strip, online, dan komik buku. Sedangkan berdasarkan jenisnya ada komik petualangan, ada komik dongeng, humor, silat, wayang, dan komik superhero. Di sini berdasarkan isinya ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah jenis komik berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama ada komik strip. Bisa lihat contohnya di samping nih, ada 4 panel ya di situ. Pengertian komik strip adalah komik pendek yang terdiri dari beberapa panel dan biasanya muncul di surat kabar ataupun majalah. Sekarang juga banyak muncul komik strip di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan sebagainya ya. Kemudian komik strip ini biasanya bertema humor dan bergaya atau kartun karikatur. Nah, komik strip juga itu menggambarkan cerita hiburan, sindiran, atau penggambaran situasi terkini dan diterbitkan biasanya secara berkala. Bisa setiap hari, bisa 1 minggu sekali, ataupun 1 bulan sekali. Selanjutnya adalah komik online. Nah, komik online di sini adalah komik yang dimuat melalui internet pada situs tertentu. Komik online memiliki jangkauan pembaca yang lebih luas dan biaya penerbitannya pun jauh lebih murah karena tidak memerlukan proses pencetakan. Nah, bisa dilihat nih contohnya di samping, ada yang lagi hits salah satu webtoon yang diangkat menjadi drama, yaitu True Beauty. Mungkin ada dari kalian yang pernah baca webtoonnya, ini juga bisa dikategorikan komik online. Adanya di Line Webtoon ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah komik buku. Komik buku di sini adalah kumpulan halaman komik yang dijilid rapi dan diterbitkan dalam bentuk buku. Nah, biasanya halamannya ini beragam, ada yang 32 halaman, 48 halaman, 64 halaman, dan kadang-kadang juga lebih dari itu. Ada kalanya juga komik buku ini memiliki cerita yang bersambung, jadi ada serialnya. Nah, contohnya di samping ini ada Doraemon. Biasanya dia ada kode serial Doraemon. Serial 1, serial 2, sampai selanjutnya. Nah, itu tadi adalah jenis komik. Kita lanjut ke elemen komik ya. Di sini elemen komik itu ada 5, yaitu yang pertama ada panel komik, yang kedua ada sudut pandang, yang ketiga ada ukuran gambar, yang keempat ada parit komik, dan yang terakhir ada balon kata. Nah, di sini akan Ibu jelaskan satu-satu mengenai elemen komik ini. Nah, yang pertama adalah panel komik. Panel komik di sini adalah kotak yang membingkai ilustrasi, gambar, dan teks sehingga membentuk sebuah alur cerita. Nah, biasanya panel komik ini dibacanya dari kiri ke kanan secara zigzag, seperti contoh gambar di samping ini ya. Nah, panel komik juga harus dibuat secara beraturan, tidak seperti yang contoh di kiri, ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu besar. Nah, itu nanti akan sulit dibaca oleh pembaca komik. Nah, yang benar adalah yang sebelah kanan ini, cara membaca dari kiri ke kanan, kemudian panelnya itu ukurannya itu memiliki nilai estetik, jadi sehingga menarik dibaca oleh pembaca. Kemudian cara membaca komik ini sebenarnya ada bermacam-macam tergantung negaranya tersebut. Jadi berbeda ya di setiap negara. Nah, biasanya kalau di Indonesia membacanya dari kiri ke kanan, dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya adalah sudut pandang dan ukuran gambar. Nah, di sini sudut pandang sendiri biasanya kita sebut angle ya. Kalau misalnya kita mau ngambil foto, gambar dari kamera, handphone, biasanya angle-nya dari kiri dong atau angle-nya dari kanan. Nah, itu kalau bahasa Indonesianya disebut sudut pandang. Nah, dalam membuat komik kita juga harus memperhatikan sudut pandang dan ukuran gambar yang akan kita buat. Nah, di sini sudut pandangnya yang pertama ada low, berarti dari bawah. Nah, kemudian ada eye level, berarti sejajar dengan mata kita. Kemudian ada height, dari atas. Nah, terus kemudian ada worm's eye, dari bawah sekali ya. Nah, kemudian ada centered, itu artinya miring. Nah, kemudian ada bird's eye, itu artinya dari atas banget nih, atas kepala kita saja yang terlihat. Nah, kemudian ukuran gambar mulai dari yang paling kecil XSS mungkin sampai yang XLLLL, sampai yang matanya atau hidungnya saja terlihat.
dan yang untuk yang paling kecil ini sampai yang orangnya mungkin kelihatannya seperti titik. Itu untuk sudut pandang dan ukuran gambar. Nah, yang ketiga adalah parit komik. Parit komik ini merupakan batas ilustrasi atau ruang yang mengimajinasi sebuah adegan. Nah, jadi ini batas antar panel ya, Nak. Ini panel 1, panel 2. Nah, ini harus ada paritnya. Jangan sampai dia panel 1 sama panel 2-nya nyambung. Seperti kita lihat nih pada contoh. Nah, ini di panelnya dia pasti ada parit-parit komiknya. Dan yang terakhir adalah balon kata. Nah, balon kata di sini berisi dialog, tokoh, pikiran, atau narasi. Bentuk balon kata ini juga bisa berbeda-beda ya, tergantung fungsi dan kegunaannya. Nah, sebenarnya ada 11 jenis balon kata, tapi di sini Ibu mencontohkan 6 balon kata yang biasanya digunakan. Nah, yang pertama di sini ada balon kata yaitu cult like bubble. Namanya cult like bubble. Nah, biasanya digunakan untuk menggambarkan pikiran tokoh atau tokoh yang sedang bermimpi juga bisa menggunakan jenis balon kata ini. Kalau bahasa Inggrisnya bubble ya, bubble kata ini. Nah, yang kedua adalah basic bubble. Ini basic bubble adalah balon paling dasar digunakan pada percakapan umum atau normal sang tokoh. Lalu yang ketiga ada multi-tail bubble. Jadi beberapa ekor. Nah, di sini ada ekornya ya, Nah, ada balon kata terus ada ekornya. Di sini ekornya kan ada 3. Di situ kegunaannya untuk percakapan yang dilakukan oleh 2-3 tokoh dan diucapkan secara berbarengan. Misalkan wah gitu. 3-tiganya ngomong wah. Nah, itu digambarkannya dengan balon kata dengan multi-tail bubble. Lalu yang keempat di sini ada namanya edge bubble. Nah, di sini gunakan untuk percakapan tokoh yang ingin mengungkapkan suara yang lantang ataupun berteriak. Lalu yang kelima ada dash line bubble. Itu artinya bubble yang bergaris putus-putus, digunakan untuk percakapan tokoh saat dia berbisik atau bergumam. Biasanya kata-katanya itu yang tidak tegas, berbisik atau bergumam, jadinya putus-putus. Nah, yang terakhir ada rectangular bubble atau persegi panjang bubble ya. Nah, di sini biasanya ada di pojok kanan, pojok kiri atas atau pojok kanan bawah. Itu untuk kegunaannya untuk menjelaskan situasi, latar tempat, latar waktu, ataupun narasi dari komik tersebut. Contohnya siang hari di sekolah atau sore hari di rumah. Nah, itu biasanya digunakan rectangular bubble. Nah, itu tadi elemen-elemen dari komik. Nah, selanjutnya bisa lihat contohnya ya. Di sini ada contoh komik pencegahan penyebaran virus corona. Nah, bisa kita lihat di sini ada panel komik, ada 2 panel ya. Panel itu kotak-kotaknya ada 2 panel. Kemudian ada parit komiknya di tengah, bisa kita lihat. Kemudian, nah ada bubble-bubblenya nih. Ada balon katanya nih. Ini menggunakan balon kata apa nih? Balon kata basic bubble ya, atau bubble dasar. Kemudian ada percakapannya. Nah, contoh kedua, nah di sini ada bubble yang menggunakan rectangular bubble, yaitu pada suatu hari. Bisa dilihat kan? Di bawahnya juga nih, di sebelah kanan bawah, tamat. Ini berupa komik strip ya, anak-anak. Nah, kemudian ada contoh lagi di sini. Ada bubble yang edge bubble nih. Wih, keren gitu. Nah, itu untuk tadi kegunaannya untuk tokoh mengeluarkan suara yang lantang atau berteriak. Digunakannya edge bubble. Oke, itu saja materi komik yang kita bahas hari ini. Semoga membantu kalian menambah ilmu untuk kalian dalam membuat komik nantinya.
Terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf apabila penyampaian dari Bu Novel ada yang kurang. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.